Hello Penter, balik lagi nih bareng kita Acil Dawi Spam ya. Ini kita akan bahas kelanjutan yang kemarin yang udah ada di playlist kita, yaitu bunga Gloxinia double ya. Saya contohkan untuk satu pot ini, tanaman ini. Bunga Gloxinia double ini saya kenalkan dulu melalui Wikipedia. Di sini menurut Wikipedia, tumbuhan Gloxinia atau Gloxinia ya, pakai X, adalah varietas satu spesies atau Siningia speciosa yang berasal dari Brasil ya. Sebagian besar spesies tanaman ini berasal dari wilayah pegunungan Andes, Amerika Selatan gitu. Nama Gloxinia ini diberikan untuk menghormati Benjamin Peter Gloxin, seorang penulis botani Prancis yang bekerja pada akhir abad ke-8. Nama genus menghormati Wilhelm Sining kepada tukang kebun di Universitas Bonn pada pertengahan abad ke-19. Nah, ya, bentuknya seperti ini pokoknya ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini tuh dari Amerika ya. Nah, tanaman Gloxinia ini paling baik ditanam di dataran tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Suhu optimalnya adalah 17 sampai 20 derajat Celcius. Tanaman yang tumbuh di bawah suhu ideal menyebabkan daun melengkung ke bawah. Nah, kalau ideal itu idealnya itu ke bawah. Nah, ini nggak ideal ya, karena terlalu dingin di kita. Di kita itu sampai 15 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Apalagi disimpan di dalam rumah. Jadi seperti ini contohnya bunga yang disimpan di dalam rumah, dia jadi melambungnya ke atas tuh, ada cekungan ke atas. Yang lebih bagus itu ke bawah, seperti ini, ke bawah. Tidak ada contoh ya sekarang, nanti saya perlihatkan yang contohnya. Jadi dia melengkungnya ke bawah, tidak berkerucut seperti ini, jadi ke bawah menjuntai si daunnya. Nah, untuk perbunganya ini perlu lebih besar. Nah, ini batangnya kecil, ini kekurangan cahaya, jadi dia tidak pas dengan media tanam, air sama cahaya. Jadi seperti ini. Nah, yang idealnya itu 17 sampai 20 derajat Celcius. Yang idealnya. Jadi kalau kurang dari itu atau lebih dari itu, dia akan seperti ini. Biasanya kalau lebih dari 20 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius lebih, biasanya akan kering seperti ini, coklat. Nah, seperti ini coklat dia ya. Ini dia itu sangat membutuhkan cahaya. Jadi di antara suasana yang teduh, dia itu sangat membutuhkan cahaya. Karena kenapa? Tadi itu kalau dia kekurangan cahaya akan tinggi. Jadi posisinya di sini itu di batang itu ya, posisinya di batang itu dia akan tinggi dan itu akan membuat dia rapuh dan mudah sekali busuk atau kering. Seperti ini contohnya sangat jelek ya. Ini contoh yang sangat jelek, dia dari batangnya berlebih. Jadi dia ini contoh-contoh yang jelek ya. Kurang baik. Jadi ini kekurangan cahaya, terlalu lembab, intinya terlalu lembab, terlalu banyak air. Jadi terlalu lembab, kekurangan matahari, dia jadi tidak melebar ke bawah dan si batangnya itu meninggi. Nah, seperti ini daun batang bunganya itu meninggi, jadi seperti itu. Nah, untuk media tanam itu dari kita ya, menurut Wikipedia, pasir sama media pasir dan pupuk kandang. Tapi kalau kita yang bagus itu kokopit, sekam bakar sama tanah. Perbandingannya sekam bakar 2, terus kokopit 1 dan tanah 1. Kita lihat dulu keadaan suhu. Misalkan di atas 24 derajat, kita bisa gunakan media tanah, perbandingannya kokopit 1, sekam bakar 2, tanah 2. Biasanya seperti itu. Jadi dia biar lembab di dalam umbi. Jadi kalau di kita sekitar 21 derajat, 18 sampai 21 derajat. Di kita itu
sekam bakar 2, kokopit 1, tanahnya setengah. Untuk penempatan ya, untuk penempatan si bunga Gloxinia ini, jadi dia tidak boleh tergenang air. Pertama, kedua tidak boleh terkena air hujan, dan penempatannya itu harus di tempat yang tertutup. Jadi bukan tertutup itu bukan gelap ya. Jadi ada cahaya masuk seperti greenhouse ya, seperti itu, tapi dia ada matahari masuk dan tidak terlalu panas. Jadi dia menggunakan paranet. Ya biasanya di double kita gunakan double 2 atau 1 ya bisa juga. Terus posisinya itu antara daun dan paranet itu sekitar 2 meter. 1,5 meter minimal ya, 1,5 meter sampai 2 meter. Dia saya gunakan paranet sampai 2 ya, double 2. Jadi karena kita ngejarnya itu biar tidak terlalu panas, karena akan membusuk kering seperti ini daun ini ya, akan panas sekali. Jadi dia jenis tanaman yang berdaunnya itu batangnya itu berair. Jadi dia tidak mau terkena matahari langsung atau air hujan langsung. Kenapa tidak mau terkena air hujan langsung? Karena dia itu cepat busuk ya. Dibanding kering itu yang paling rentan itu dia cepat membusuk ya. Jadi tidak boleh ada genangan air. Makanya kita berikan ini sekam bakar. Sekam bakar itu biar dia larut. Begitu disiram langsung larut ke bawah. Nah, yang lebih bagus lagi ditaruh di atas, jadi jangan di bawah di dasar tanah ya, di atas di rak, biar airnya itu keluar langsung. Penempatannya ini dia tidak boleh berdempetan. Misalkan ini antara daun dan daun yang lain tidak boleh menumpang seperti ini karena akan mempengaruhi pertumbuhan si daun. Seperti itu biasanya kalau kita dempetkan seperti ini, misalkan ini daun yang lain, dempetkan seperti ini, dia akan melengkung seperti ini ke atas. Pertama itu, kedua akan membusuk. Lama-lama akan membusuk. Jadi perawatannya itu khusus. Pokoknya kita lihat kondisinya. Kalau misalkan melengkung seperti ini atau meninggi, dia berarti kekurangan matahari. Apabila dia melengkung seperti ini ke bawah, berarti dia bagus ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada kecoklat-coklatan, Mas, kok yang saya ini daunnya atau bunganya tidak keluar dan si daunnya itu coklat. Ya berarti dia terlalu banyak matahari atau langsung busuk. Begitu kita tanam busuk ya berarti itu terlalu lebih air ya. Kebanyakan terlalu lembab. Lembab sih nggak apa-apa ya. Tapi air yang berbahaya itu air ya, yang akan membuat dia busuk. Untuk selanjutnya untuk vitamin nih. Kita vitamin biasanya kita sebelum dia berbunga atau baru menanam atau baru stek, misalkan jarak dia sudah berakar, baru kita kasih vitamin. Kalau sebelum kalau dia mau berbunga, kita tidak pernah memberikan obat ya. Jadi kalau dia posisi sudah berbunga seperti ini atau puncuk bunga seperti ini, kita sudah tidak memberikan obat. Biarkan dia dulu menyerap di sisa-sisa obatnya gitu. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh ketika memberikan obat setelah dia mau berbunga. Jadi sebelum berbunga baru kita kasih obat. Biasanya kita misalkan di tanah antara sentian seperti ini ya, sekitar 4 cm kasih tanah, lalu saya kasih NPK mutiara ya, NPK mutiara biasanya. Nah, dicampur sama urea. Tapi bagusnya sih NPK aja, NPK, terus dikasih lagi 2 cm baru tanaman. Sesudah tanaman saya tutup tanah. Sesudah itu di pinggirnya saya kasih osmokot. Osmokot tahu ya, yang biji-biji seperti ini, kecil-kecil itu bagus itu. Untuk tanam di pinggir dikasih beberapa butir gitu ya. Bagus. Nah, kalau tidak menggunakan zat cair, saya gunakan itu osmokot karena itu lebih bagus, lebih efisien untuk tanaman berair seperti ini ya. Seperti Gloxinia ini, tentunya untuk Gloxinia osmokot lebih bagus. Taburkan di pinggirnya. Kalau kalian menggunakan vitamin cairan,
seperti yang dilarutkan lah, mungkin ya seperti itulah, merek-mereknya banyak ya yang dilarutkan. Jangan sesekali ketika berbunga siram, karena dia akan busuk atau kering. Terkecuali misalkan kan hama ya, dari hama yang kita takutkan, biasanya hama ini sangat mempengaruhi tanaman ini ya. Biasanya ada kutu ya, kutu stroberi yang putih-putih itu ya, kutu, terus ulat atau tungau ya. Nah, tungau seperti itu. Ini sedang berbunga seperti ini, misalkan terserang penyakit, tidak apa-apa, diberikan aja insektisida, fungisida bisa ya, tapi jangan terlalu seperti sayuran, jangan ya. Cukup semisal 1 tutup botol atau berapa mili, itu 5 mili, dilarutkan dengan 1 liter air. Nah, semprotkan. Itu misalkan kalau belum itu bisa digunakan 5 hari sekali atau 1 minggu sekali ya. Kalau misalkan tidak mempan ya, jadi jangan terlalu banyak juga ya. Biasanya kalau terlalu banyak akan mengerut, kering, mati, biasanya seperti itu. Jadi fungisida perbedaannya, kalau vitamin jangan diberikan ketika dia akan berbunga. Kalau diberikan biasanya tinggi resikonya, dia akan meninggi dari batang dan dia akan mati, atau dari umbi akan membusuk. Jadi perbedaannya seperti itu karena dia terlalu subur. Ini cepat pertumbuhan Gloxinia, ini cepat, perbedaannya seperti itu untuk vitamin. Tanaman Gloxinia double ini berapa lama nih Mas berbunganya? Nah, tanaman Gloxinia ini berbunganya itu misalkan mempertanyakan berapa lama nih Mas ketika penanaman atau dari stek, mulai dari stek sampai berbunga seperti ini. Biasanya misalkan kita menanam Februari, saya sarankan Februari. Februari itu kenapa harus Februari? Karena dia jaraknya itu 4-5 bulan untuk kebutuhannya berbunga. Jadi tanaman ini 4-5 bulan dari pemisahan penyemaian dia akan berbunga. Berarti jaraknya 4-5 bulan. Yaitu kalau kita penanaman Februari, berarti Agustus dia sudah seperti ini. Jadi 4-5 bulan dia sudah berbunga. Tapi biasanya tergantung dengan perawatan. Biasanya dia 3 bulan atau sebelum 4 bulan pokoknya ya, sebelum 4 bulan dia sudah berbunga juga, kebanyakan seperti itu ya. Jadi tergantung perawatannya, dari vitamin, dari cahaya, dari penempatan. Intinya penempatan dengan cahaya biasanya dia cepat ya. Jadi pokoknya antara 12 minggu ya, 12 minggu sampai dengan 20 minggu dia akan berbunga. Seperti ini contohnya ya. 12 minggu sampai 20 minggu kalau di dalam pot. Kalau di bawah tanah, misalkan kita kasih kebun, dia itu 4-5 bulan sudah berbunga. Nah, untuk memperbanyaknya ini ya, untuk bunga Gloxinia ini memperbanyaknya caranya di stek bisa ya, atau melalui biji ya. Untuk biji kita biasanya impor. Untuk kita lokasi di Cipanas Cianjur, kita impor dari Amerika ya, langsung impor dari pusat. Untuk pengembangannya dari pusat itu dari Amerika. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini kita penanaman tidak ada yang dari stek. Kita penanaman semuanya dari biji ya, disemai, dari biji disemai, lalu dipisahkan dan langsung seperti ini. Ini yang punya saya ini 3 bulan. 3 bulan sudah berbunga seperti ini, kadang 2 bulan sudah berbunga. Jadi tergantung kondisi cuaca sekarang. Nah, sekarang kondisi kita lagi hujan. Dan jadi derajat Celcius cocok ya, di antara 18 sampai 20 derajat. Jadi sudah bagus. Nah, ini seperti ini. Cuman karena cahaya matahari tidak ada, dari pagi sampai sore tidak ada matahari, makanya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, itu ya, kurang lebihnya seperti itu untuk tanaman Gloxinia double ini. Jadi intinya posisi tanaman ini mau di dalam ruangan atau luar ruangan, intinya cahaya harus memenuhi, tidak boleh tergenang air, terus Celciusnya harus dijaga ya, suhunya harus dijaga, vitaminnya harus dijaga,
Penyiraman. Nah, untuk penyiraman saya lupa. Penyiraman kita lihat kondisi di dalam tanah. Jadi tidak boleh basah, tidak boleh terlalu kering. Misalkan kita 20 derajat, 18 sampai 20 derajat, biasanya penyiraman 3 hari sekali. Tapi kita harus melihat juga kondisi matahari gitu. Kalau misalkan sekarang 18 sampai 20 derajat Celcius, tapi matahari langsung nembak ke bunga ini, biasanya akan kering. Biasanya kita 2 hari sekali. Jadi kita lihat kondisi tanah, tekstur tanah ya. Kita lihat di atasnya aja. Kalau misalkan dia sekam bakarnya sudah memutih, sudah terlalu kering, kita siram lah. Kita usahakan siram setiap pagi gitu ya. Biasanya kita 2 hari sekali atau 1 hari sekali. Di kita 19 sampai 21 derajat Celcius. Jadi agak panas ya di kita itu ya. Sekarang, nah untuk sekarang seperti itu. Nah, bunga ini seperti ini. Ada di kita itu ada 5 warna, yaitu ini salah satunya yaitu pink ya. Ini pink Fanta, yaitu ada merah gradasi, ungu gradasi, merah, pink Fanta, putih. Jadi kalian bisa cek di Shopee, Edelweiss Farm, atau kalian bisa cek juga di Shopee kedua kita ada Jihan Flowers S-nya 2. Nah, untuk komunikasi kalian bisa juga langsung WhatsApp ke saya untuk menanyakan tanaman-tanaman lainnya atau tanaman tentunya di tanaman Gloxinia double ini ya. Kalian bisa juga follow akun Instagram saya, follow Facebook saya di Edelweiss Farm ya. Untuk menanyakan Gloxinia double ini ya. Silakan, yang membutuhkan bibit juga ada ya. Dari anakan kecil bisa ya, untuk satu rak isinya itu sekitar 500 piece ya, di harga yang murah tentunya ya. Ya seperti itu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.